warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dalam perbincangan yang sangat menarik, sangat serius, yang menjadi berita utama berbagai media, diantaranya CNBC Indonesia, inilah.com, dan lain-lain sebagainya. Mereka memberitakan tentang pagar laut, ya. Jadi laut dalam rangka diduga untuk pembangunan PSN PIK 2 dipagar sepanjang 30,16 km. Nah, ini kemudian menjadi semakin heboh karena sebelumnya sudah berkali-kali demonstrasi, bahkan sudah ada demonstrasi di istana menolak PSN PIK 2. Apa itu PSN? PSN adalah Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2, di mana tanah-tanah rakyat itu diambil, dan untuk memuluskan proyek ini maka diduga ada penggunaan aparat dan penggunaan preman, pemaksa rakyat untuk meninggalkan tempat mereka dengan mendapatkan kompensasi pembayaran yang memang selayaknya tidak seperti itu. Nah, masalah ini menjadi berita yang terus-menerus terjadi, terutama di media sosial, untuk meminta, mendesak, dan mengharapkan kepada Presiden Prabowo supaya membatalkan PSN PIK 2. Saudara-saudara, saya ingin membaca apa yang ditulis oleh CNBC Indonesia yang berjudul Heboh Pagar Laut Misterius 30,16 km, KKP ungkap perintah Prabowo. Saya ingin baca ya teman-teman semuanya. Tangerang, CNBC Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar misterius sepanjang 30,16 km yang berdiri di perairan Tangerang, Banten. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar KKP hadir dan menangani kasus yang telah meresahkan masyarakat tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin. Pagar ini tidak memiliki izin PKK PRL dari KKP. Sesuai instruksi Menteri, kami harus bertindak tegas dan terukur. Negara tidak boleh kalah, kata Pung kepada wartawan di atas kapal pengawas Orca, Kamis 9 Januari 2025. Dia menjelaskan, pagar bambu setinggi 6 meter ini tidak hanya ilegal, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengaku kesulitan melaut karena aksesnya terhalang oleh pagar, terutama saat malam hari. Kami hadir di sini karena keluhan masyarakat. Pagar ini mengganggu lalu lintas nelayan. Nelayan-nelayan kecil yang menggunakan kapal hanya 2 sampai 3 GT, mereka bilang, "Pak, kalau malam ini kami suka menabrak keluar masuknya, kan kasihan nelayan kecil." KKP beri waktu 20 hari. KKP memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya. Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun jika tidak, kami akan ratakan pagar ini, tegas Pung. Arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pung menyebut penyegelan pagar ini merupakan respon
atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga wibawa pemerintah. Instruksinya pimpinan ke pimpinan. Pak Menteri memberikan arahan dari Presiden ke saya agar KKP segera hadir di lokasi melakukan penyegelan. Tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau ini didiamkan, tidak ada wibawa pemerintah, ungkap dia. Kendati demikian, KKP hingga kini masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar misterius ini. Berdasarkan laporan, pagar tersebut mulai dibangun pada Agustus 2024 dan awalnya hanya sepanjang 7 km. Namun menjelang akhir tahun 2024 kemarin panjangnya meningkat drastis hingga 30 km. Kami masih mendalami siapa pemiliknya dan apa tujuannya. Belum ada pengajuan ini. Pengajuan izin pun alasannya. Belum ada pengajuan izin reklamasi atau aktivitas lain di lokasi ini. Apapun alasannya, kegiatan tanpa izin seperti ini tidak dibenarkan, tegas PUM. KKP juga memperingatkan agar tidak ada lagi upaya pemagaran di wilayah tersebut. Sebelumnya kami sudah melakukan pemeriksaan saat pagar masih 7 km